Negosiator Amerika Serikat dan Ukraina mengumumkan telah menyusun kerangka kerja perdamaian yang diperbarui dan disempurnakan. Pernyataan ini disampaikan pada hari Minggu setelah rangkaian perundingan di Jenewa yang dinilai sangat produktif. Kedua negara menyatakan bahwa pekerjaan intensif terkait rencana perdamaian akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan terjadi kemajuan luar biasa dalam penyempurnaan rencana perdamaian. Namun rancangan tersebut mendapat tanggapan berhati-hati dari Moskwa. Sedangkan para pemimpin di Kiev dan Eropa menilai rancangan terlalu menguntungkan pihak Rusia. Rubio menegaskan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan ada sinyal bahwa tim Presiden Donald Trump mendengarkan masukan dari pihak Ukraina. Kepada wartawan pada Minggu malam, Rubio menyebut hari perundingan di Jenewa berjalan sangat baik. Tujuan utama tim perunding adalah mempersempit item terbuka dari rencana Amerika Serikat yang berisi 28 poin. Pihak-pihak terlibat disebut telah mencapai kemajuan secara substansial. Namun, Rubio menegaskan bahwa kesepakatan final harus disetujui oleh Presiden Ukraina dan Presiden Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum rancangan dapat diajukan ke Rusia. Catatan positif dari pertemuan muncul beberapa jam setelah Presiden Trump menyatakan para pemimpin Ukraina perlu menunjukkan rasa terima kasih atas upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Trump juga menyoroti bahwa negara-negara Eropa yang menjadi sekutu Ukraina masih tercatat membeli minyak dari Rusia. Moskwa masih mengandalkan ekspor energi untuk membiayai operasi militernya di Ukraina. Sejumlah media internasional melaporkan tentang rencana alternatif untuk mengakhiri perang yang disusun oleh sekutu Kiev di Eropa dipimpin Inggris, Perancis, dan Jerman. Namun informasi tersebut belum terkonfirmasi secara publik. BBC menyatakan perlu melihat dokumen tersebut dan Rubio membantah mengetahui keberadaannya. Rancangan rencana dukungan Amerika Serikat memang belum dipublikasikan secara lengkap, namun rincian utama telah bocor dalam beberapa hari terakhir. Ketentuan kontroversial diduga memuat kesepakatan bahwa Ukraina akan menarik pasukan dari wilayah Donetsk Timur yang saat ini masih mereka kuasai. Serta pengakuan internasional atas kendali de facto Rusia terhadap Donetsk, Luhansk, dan semenanjung Crimea. Rancangan juga mencantumkan pembekuan garis perbatasan di Kherson dan Zaporizhia sesuai posisi garis pertempuran saat ini. Ukraina juga disebut harus menyetujui pembatasan jumlah militer menjadi 600.000 personel dari sekitar 880.000 saat ini. Secara krusial, rancangan itu menyebut Ukraina tidak akan mengajukan keanggotaan NATO dan sebagai gantinya, Kiev mendapatkan jaminan keamanan yang dinyatakan ada. Rancangan menyebutkan harapan bahwa Rusia tidak akan menyerang negara tetangganya, sementara NATO tidak akan memperluas keanggotaan lebih lanjut. Rancangan juga mengisyaratkan Rusia akan diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global, termasuk pencabutan sanksi dan undangan untuk kembali ke grup G7 sehingga menjadi G8. Sebelumnya, Presiden Trump menetapkan batas waktu kepada Ukraina hingga Kamis depan untuk menyetujui proposal tersebut. Namun ia menyatakan bahwa draft itu bukan tawaran final setelah sekutu Ukraina menyampaikan kekhawatiran. Rubio menyampaikan ia sangat optimis bahwa kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan dalam waktu yang masuk akal.
Sebelum perundingan dimulai di Jenewa, Rubio dan Departemen Luar Negeri menegaskan bahwa rencana yang bocor benar-benar disusun oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah senator Amerika Serikat mengeklaim bahwa rencana itu merupakan usulan Rusia, bukan posisi pemerintahan Trump. Rubio membantah dengan menyatakan rancangan disusun Amerika Serikat dengan masukan dari Moskwa dan Kiev. Juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan pernyataan para senator terkait komunikasi dengan Rubio adalah tidak benar. Sementara itu, situasi perundingan masih dinamis dan pembahasan dipastikan berlanjut dalam waktu dekat. Semua pihak menyatakan kepentingan untuk mencapai akhir konflik, namun detail rencana perdamaian masih menjadi perdebatan intensif di meja negosiasi.